Oke, selamat pagi semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman ya, ini ada sedikit angin segar untuk Solana, teman ya. Dimana baru aja dia kerjasama dengan satu perusahaan besar yang akan segera menggelontorkan dananya untuk Solana, ya, untuk pembelian Solana. Di sini, teman ya. Sebelum nanti kita mungkin akan coba cek price actionnya dan seperti apa newsnya, ya teman. Ya, kita langsung aja untuk ke CMC dulu, teman. Nah, kita lihat ya untuk kondisi market saat ini, dimana market cap all crypto ini tumbuh lagi, ya, tumbuh tipis, tapi ya kalau kita total dari kemarin ya udah lumayan ya. Saat ini berada di capital market cap-nya itu di 2,93 triliun. Terus untuk Fear and Greed Index ya itu mengalami kenaikan, teman ya, dimana saat ini posisinya ada di netral di rate 53. Artinya tingkat keserakahannya itu sudah mulai aktif kembali ya. Kalau kita compare dengan beberapa minggu yang lalu, tingkat ketakutannya lebih dominan, lebih tinggi. Tapi untuk altcoin sessionnya ini masih tipis banget ya, teman. Jadi ini saat ini masih kena Bitcoin, teman. Ya. Terus kalau kita lihat di sini ya, Bitcoin kemarin tuh sampai tembus 94 ya, 94 apa 95 gitu ya, 94 ya. Gue jarang pantau sih 94 ya. Mungkin nanti gue akan coba live juga sih ya, teman, untuk pantau-pantau market crypto. Nah, rata-rata sih dalam kurun waktu 7 hari ini ya, rata-rata seluruh kripto itu mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan, karena induk kripto sendiri Bitcoin itu mengalami pertumbuhan 10,75% ya. Otomatis dong untuk altcoin juga akan ke-push harganya ya. Seperti kemarin tuh seperti performa yang cukup lumayan dalam kurun waktu 1 minggu itu ada Solana, terus ada Cardano, Doge, Chainlink, bahkan Sui itu tumbuh hingga 43%. Makanya kan minggu kemarin gue sempat bilang ke teman-teman semua bahwa ini kesempatan ya buat teman-teman itu sudah nyicil-nyicil blue chip ya, teman, nyicil-nyicil blue chip ya. Itu sih seperti itu. Nah, oke, kita akan lanjut untuk ke partnership ya. Solana strategis mengumumkan kesepakatan sebesar 500 juta untuk memperluas Solana holdingnya, teman. Ya. Nah, Solana strategis itu apa, Bang? Solana strategis itu di sini dijelaskan ya bahwa ini adalah suatu perusahaan yang berbasis di Kanada, teman. Ya. Yang berkomitmen untuk mengembangkan atau berinvestasi dan mendukung blockchain Solana itu sendiri, gitu, teman. Di selain itu, pengumuman tersebut mengungkapkan penawaran obligasi convertible yang merupakan fasilitas pembiayaan terbesar ya. Karena memang baru-baru ini kan Solana itu udah di ini, teman ya, di apa, ETF di Kanada kalau nggak salah ya. Solana datang kesepakatan baru besar ya, teman, di mana Solana strategis mengumumkan kesepakatan baru senilai 500 juta US dollar dengan ATW partner, teman ya, untuk memperluas kepemilikan Solananya. Jadi dia gelontorin sekitar 500 juta untuk siap-siap untuk nge-buy Solana. Makanya semalam gue sempet infoin info ini, teman ya, grup tele gua ya. Jadi kalian pantau-pantau aja untuk harga Solana ke depannya gitu, teman ya. Karena secara teknologi dia mumpuni, secara partnership dia juga udah banyak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar, intinya seperti itu. Ya, bahkan di Kanada ETF-nya udah jalan gitu, teman. Ya. Nah, ini cukup menarik ya untuk perkembangan Solana ke depannya. Sepertinya akan ada loncatan yang cukup besar ketika bull market nanti sudah hadir di depan mata gitu, teman. Saat ini sudah tanda-tandanya sudah mulai ada gitu, teman. Bahkan di weekly hampir seluruh altcoin itu posisinya udah di bawah banget. Jadi siap menunggu push harga yang besar-besaran nantinya. Kapan, Bang? Gue juga nggak tahu ya. Karena kalau gue lihat ya di altcoin sessionnya itu masih tipis banget untuk indikator. Kemarin juga ada yang tanya, Bang, indikator kadang itu telat ya. Marketnya udah naik, indikatornya baru gitu, biasanya seperti itu. Nah, makanya itu kan kita bisa ya untuk melihat posisi di mana kita itu bisa menunggu pergerakan altcoin itu kapan sih ke atasnya gitu. Nah, untuk kita melihat ya, karena kita kan nggak ngebahas altcoin,
tapi kita lebih membahas Solana ya, karena ada partnership dari ATW Partner itu ya, dengan Sol Strategis yang ada di Kanada yang siap gelontorin 500 juta untuk pembelian Solana. Maka di sini kita akan coba untuk cek bagaimana sih price action Solana di time frame 1 hari gitu teman. Kita lihat teman di time frame 1 hari. Kita lihat ya, ini ada kenaikan yang cukup lumayan karena pada dasarnya Solana itu kemarin pas dia kebanting banget ya, itu dia turun hingga 90. Nah, beruntunglah buat teman-teman semua yang kemarin udah cicil-cicil ya di area di bawah 100 dolar ya teman, karena saat ini nilainya udah di 149 ya. Ibarat kata lu modal 1000 dolar waktu itu ya, lu udah cuan lumayan gitu teman ya. Cuan lumayan. Oke, di sini kita akan coba untuk melihat price actionnya seperti apa ya. Dan untuk saat ini kalau gue cek ya secara tren di time frame 1 hari ya, dari mulai titik di 2023 ya sampai saat ini ya, kita lihat trennya bahwa kenaikan Solana saat ini tuh belum sama sekali mengkonfirmasi atau memicu kenaikan Solana berikutnya. Itu yang gue lihat. Karena secara tren up-nya ya, Solana itu belum mampu untuk bisa ke trend up-nya lagi. Trend up-nya yang mana bang? Yang gue kasih garis putih, teman. Ya, harusnya Solana ini memungkinkan dia bisa naik di level 170 sampai di 200 ya. 170 sampai 200 ya. Jikalau kita ingin melihat ya Solana itu mampu bergerak ke atas. Ketika kita ingin Solana bergerak ke atas, paling nggak dia mampu bertahan di level 200 dolar atau di 190 lebih ya. Dia harus mampu ke sini. Nah, tapi kalau melihat kondisi yang sekarang ini bang, apakah memang sangat memungkinkan Solana akan ke situ? Sangat banget teman. Tapi dalam prosesnya atau dalam alurnya Solana ke situ, dia pasti akan kebanting dulu, naik dulu ya, pasti seperti itu. Nah, contoh kita bisa melihat ya pola-pola pergerakan setelah Solana di higher high ke higher low sebelumnya ya, dia juga melakukan hal yang sama. Dan posisi kita ya, posisi kita emang ini sepertinya akan mengalami suatu kenaikan ya. Jadi dia memang udah ngebentuk suatu double support ya di sini yang bisa kita lihat, dan sebelum-sebelumnya juga kita bisa lihat di sini juga terlihat banget ya double supportnya. Sebenarnya kan gue udah bilang ya, nggak hanya Solana yang ngebuat model-model seperti ini, hampir seluruh altcoin. Apalagi kalau kita cek di weekly gitu teman ya, itu terlihat banget teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ketika Solana benar-benar pergerakannya mengikuti histori sebelumnya yang bisa kita lihat di sini, ini kemungkinan Solana akan uji resisten di saat ini ya teman, di saat ini sebelum dia akan melanjutkan lonjakannya ya. Jadi gue pikir ini akan ada koreksi dulu untuk Solana sebelum nantinya dia akan melonjak ke atas seperti ini ya, dan back to trend up-nya lagi. Dan kemungkinan kalau udah kembali di trend up-nya dan dia mampu bertahan, gue pikir harapan kita untuk Solana lebih tinggi lagi itu sangat-sangat besar ya teman. Dan terlebih tadi ada news yang ada siap gelontoran dana 500 juta US dollar untuk Solana ya, siap-siap aja harganya nanti seperti apa. Kemungkinan sih gue pikir harganya akan dibanting dulu ya mungkin ya. Oke, itu untuk lebih long termnya, dan kita akan coba cek ya bagaimana memang kondisi Solana saat ini gitu teman ya. Jadi kalau untuk saat ini gue pikir ini Solana memang saat ini lagi uji resisten ya, karena sebelumnya di tanggal 6 Maret 2025 Solana itu kan ada resisten di 151 dolar ya, dan kemarin dia udah nyampe tuh di 151 dolar. Dan apa yang terjadi? Solana tertekan turun. Berarti artinya di area situ ada sebuah supply yang supply-nya itu lebih besar daripada demand yang saat ini Solana tunjukkan ya. Itu seperti itu ya. Dan kemungkinan kalau misalkan memang nanti ini beberapa indikator atau beberapa demand yang nggak kuat untuk ngejebol supply di sini atau nge-breakout supply di sini, kemungkinan ini Solana akan tertekan turun dulu gitu teman ya. Intinya sih seperti itu. Oke teman, di sini sebelumnya ya kalau kita cek
ya di histori sebelumnya di 2024 di bulan Oktober ini Solana terkoreksi hingga 17%. Jadi andai kata Solana terkoreksi 17%, ya. Berarti ada indikasi Solana bisa back to 127 dolar lagi. Ya. Atau kemungkinan dia bisa back to di area sini nih. Gue kasih tanda kuning. Kebanting dulu ya. Kemungkinan bisa jadi seperti itu. Bisa back to di 127 dolar lagi. Jadi lu harus hati-hati karena saat ini posisinya Solana lagi uji resisten, teman, di sini nih. Dia lagi benar-benar uji resisten nih di sini. Ya. Oke, ini adalah resisten yang sama di posisi di 151 dolar ya. Nah, kita akan coba cek ya dari beberapa indikator dari RSI, MACD, apakah memang benar ini Solana akan terkoreksi gitu ya. Kalau dari sisi RSI-nya sih yang gue lihat di sini, teman ya, memang sebenarnya sih Solana itu belum menyentuh banget ya untuk titik batas over dari RSI-nya, karena pada dasarnya RSI dari Solana saat ini tuh berada di level sekitar 60 ya, 63 ya. Untuk batas overnya itu kan di level 70. Artinya sebenarnya masih ada chance untuk Solana itu naik ya. Tapi dengan syarat demand-nya ada nggak gitu kan. Ya, kalau demand-nya nggak ada, meskipun ini ada chance atau kesempatan untuk naik, gue pikir ini akan terkoreksi lah, demand-nya nggak ada. Gitu, teman. Ya. Dan kita bisa lihat di sini untuk alur supportnya dari dari RSI-nya juga memungkinkan ini sepertinya akan tertekan turun ya. Kalau kita cek secara histori juga kalian bisa lihat di sini tuh. Ya. Jadi gue pikir nanti pergerakannya sama ya. Jadi dia pergerakannya cenderung ke atas, tapi dalam prosesnya dia akan mengalami suatu ya naik dibanting dan saat ini gue pikir ini akan dibanting segini. Ya, teman. Tapi nanti dalam prosesnya dia akan terus naik ya. Secara trend supportnya kalau gue cek ya, gue pikir akan seperti itu sama ya, sampai nantinya dia akan menyentuh di batas over RSI dan terkoreksi dalam ya. Pola pergerakan dari RSI yang gue lihat sih seperti itu gitu, teman ya. Jadi sepertinya nih Solana akan ada tekanan turun dulu sih ya secara RSI. Namun kalau kita cek MACD-nya, sebenarnya kalau untuk MACD ini masih bullish banget ya cuy. Belum ada konfirmasi bahwa Solana itu akan mengalami suatu penurunan. Yang gue lihat belum ada sih di sini. Tapi memang dari segi candle ada perubahan warna ya. Jadi gue pikir ini adalah signal juga buat kita bahwa akan ada tekanan untuk harga Solana saat ini. Dan kalau gue cek yang terakhir nih dari volumenya atau volume transaksinya, oke, kemarin memang banyak sekali volume pembelian ya, nggak hanya Solana tapi seluruh altcoin ya, banyak sekali pembelian ya, dimana Bitcoin naik signifikan ya ke 90.000 plus ya. Dan saat ini sepertinya akan mulai ada tekanan untuk Solana ya, mengingat kemarin itu kan Solana ya dari titik 97 kita anggaplah total ya, total itu kan dia udah naik. Ini total di alur konsolidasinya dia udah naik sebesar total tuh 56%. Artinya kalau saat ini memang ada koreksi, itu hal yang menurut gue sangat wajar ya. Nah, kalau kita bicara koreksi, kita anggaplah ya dari titik resistance ini ke sini ya. Kita coba cek dia turun berapa sih kalau di jangka pendeknya gitu ya, teman. Sebentar. Kita akan coba ukur di sebelum-sebelumnya. Dia turun 8% ya. Dia turun 8% dalam proses kenaikan dari konsolidasinya ini ya. Coba kita akan cek ya, kalau andai kata ini turun 8,8%, berarti kita tunggu di mana nih? Ya, kita tunggu di sini aja harganya. Jadi sebenarnya kalau kita cek ya secara keseluruhan memang Solana itu memungkinkan di 124, tapi kan dalam prosesnya dia nggak langsung terjun ke situ juga ya. Pasti ada area-area penahan yang memungkinkan titik terdekat akan Solana mengalami penurunan. Ini ada di 140, saat ini 150. Kalau lu mau masuk tunggu aja koreksi dulu ya, teman. Nah, lebih konkretnya kita akan coba cek lah ya dari Fibo atau dari Fibonacci seperti apa titik-titik yang memang kita harus menunggu Solana.
Kalau dari segi Fibo, kita lebih diarahkan untuk menunggu Solana atau Solana turun itu di area goldennya ya. Golden Fibonya itu di 0,382, itu ada di 131. Itu terdekatnya sih kalau menurut gua ya. Itu terdekatnya di situ. Tapi kalau kita beracuan kepada penurunan secara histori yang turun sekitar 8,8%, itu di 140 ya. Gue pikir titik terdekat yang akan dialami Solana untuk koreksi itu di 140 sampai di 131. Ya kalian bisa tunggu di tengah-tengahnya ya, di 135 gitu kalian bisa masuk. Tipis-tipis saja. Karena pada dasarnya potensi dari penurunan Solana, gue melihat support yang benar-benar kuat untuk Solana itu ada di sekitar 120-an ya, di 125, 127 itu. Ya di sini nih. 124 sorry. Nah di 100. Kenapa? Karena pada tanggal 15 April 2025 dia ngebentuk support terkuat juga di situ ya, di 125. Habis itu di tanggal 30 Maret 2025 dia juga ngebentuk support di situ juga cukup kuat. Terus habis itu di 18 Maret juga di 124 125 itu ya, dia ngebentuk support. Jadi gue pikir untuk penurunan jangka pendek untuk Solana itu kemungkinan ya antara 140 sampai 131, dan kemungkinan kalaupun memang nanti Solana masih bisa turun ke bawah, gue pikir dia akan sangat tertahan kuat di level 124. Jadi di ketiga area ini kalian bisa tentukan area yang mana yang worth it buat teman-teman bisa cicil. Kalau terdekatnya sih kalau menurut gue pribadi Solana akan terkoreksi antara 140 sampai 131 ini. Gitu teman ya. Kalau lumayan santai sih bisa di 124 ya teman. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan sewaktu-waktu tiba-tiba Solana di buy banyak ya siap-siap aja harganya. Gitu teman ya. Tapi kalau untuk sekarang lu tanya gimana Solana, dia lagi uji resisten dan total kenaikannya udah sekitar berapa 50% lebih ya. Jadi otomatis kalau saat ini Solana itu mengalami koreksi, gue pikir itu hal yang sangat wajar. Intinya seperti itu teman untuk Solana. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gue akhirin video ini di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini disampaikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.